Hai, it's me Ayu. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau share my honest story karena perjalanan aku buat nyembuhin jerawat itu nggak mudah, cukup panjang, dan banyak banget hal baru yang aku pelajari dari pengalaman tersebut. Tahun-tahun aku jerawatan itu adalah tahun-tahun COVID juga, serta aku lagi ngerjain skripsi. Jadi bisa dibayangin nggak tuh, kayak stres apa aku saat itu. Aku lagi jerawatan, aku lagi skripsian juga, COVID juga udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di sini keuntungannya waktu COVID juga, aku nggak perlu nih banyak-banyak ketemu sama orang, dan saat pergi aku pakai masker. Walaupun sebenarnya pakai masker itu bikin kondisi muka aku makin nggak baik karena lembab, tapi seenggaknya itu melindungi aku buat nggak terlalu insecure buat ketemu orang. Panic attack banget, ini kulit aku harus gimana, ini aku harus sembuhin kemana. Aku lari ke salah satu klinik skincare yang ada di Semarang, inisialnya L. Aku perawatan di sana sekitar 2 bulan, dan itu kulit aku masih nggak sembuh juga, justru makin parah. Mungkin karena kurang cocok atau aku pakai skincare yang salah, itu menurut aku. Setelah itu aku mutusin buat berhenti pakai skincare itu dan pindah ke klinik skincare lain atau klinik estetik lainnya, inisialnya A. Itu juga aku pakai sekitar 2 bulan, itu masih nggak cocok juga di aku. Setelah itu, singkat cerita, aku dapat beberapa rekomendasi dari teman aku buat coba skincare ini. Itu salah satu skincare di Jogja, inisialnya J. Itu juga dia aku nggak cocok. Kemudian aku cari-cari lagi referensi di YouTube, aku tanya-tanya teman aku coba banyak banget skincare seperti inisial M, kemudian skincare dengan inisial M, itu juga nggak cocok di kulit aku. Dan itu sebenarnya bikin aku bener-bener capek banget. Jadi mulai capek pikiran, capek uangnya juga, dan tentunya capek tenaga. Nah, itu sangat-sangat menguras pikiran aku. Apalagi aku lagi skripsian, jadi makin stres dan akhirnya jerawat aku nggak sembuh. Terus aku mutusin buat nekat ke salah satu dokter SPKK yang cukup terkenal di kota aku. Itu inisialnya D. Aku pakai skincare itu dan ya tentunya kulit aku sembuh. Tapi itu nggak lama. Kulit aku sebenarnya benar-benar sembuh, tapi dia glowingnya tuh parah banget dan merah. Jadi kayak piting rebus atau kayak udang rebus gitu. Kulit aku glowing tapi nggak sehat. Lama-lama aku mikir, apakah ini nggak cocok? Kayaknya ini malah bikin kulit aku makin nggak sehat. Kulit aku jadi kecanduan. Kalau aku nggak pakai skincare itu, kulit aku langsung breakout. Bikin aku makin, aduh aku harus ganti lagi nih, aku harus ganti lagi. Akhirnya aku nekat buat stop pakai skincare itu, dan aku pakai skincare dari dokter SPKK itu sekitar 3 bulan lebih, 3 atau 4 bulan lebih gitu, aku lupa detailnya. Aku berhenti dan ya tentunya breakout parah. Nah, setelah aku bener-bener capek banget, aku bener-bener kayak, ya Allah ini kapan sembuhnya, ya Allah ini gimana sih, aku udah stres banget. Dan untungnya aku punya saudara dan teman-teman yang sangat support banget buat kesembuhan jerawat aku. Oke, masih lanjut. Setelah beberapa pertimbangan, aku nyoba mutusin buat treatment di salah satu skincare juga, estetik juga. Setelah dari SPKK aku pindah ke estetik biasa di kota aku, inisialnya S. Itu di situ aku coba untuk treatment beberapa penawaran dari mereka sampai habis. Ya bisa dibilang beberapa juta, dan itu masih belum sembuh. Situ aku treatment ada laser, kemudian ada facial apa itu aku lupa, itu sampai banyak banget, dan itu nggak sembuh. Nanti aku tunjukin juga. Sebenarnya kulit aku lumayan better, tapi itu tuh masih muncul lagi. Jadi sembuhnya waktu aku treatment aja, setelah seminggu itu balik lagi. Setelah merenungkan diri cukup lama dari treatment sebelumnya, aku nemu salah satu YouTube channel gitu yang ngebahas tentang tips menyembuhkan jerawat dari dalam. Jadi di sini maksudnya cara menyembuhkan jerawat yang nggak hanya diobatin dengan krim, diobatin dengan skincare saja, tapi diobatin dengan cara mengubah pola makan kita yang lebih sehat, jaga waktu tidur, dan jaga kebersihan. Nah, setelah aku nonton video itu, aku mulai merubah mindset aku untuk banyak-banyak berpikir positif, dan tentunya aku selalu berdoa, ya Allah, aku
ya Allah aku bisa sembuh. Aku selalu membuat diri aku termotivasi untuk sembuh. Jadi hal-hal positif itu tuh aku tanamkan di diri aku agar aku lebih semangat lagi untuk menyembuhkan jerawat. Akhirnya aku masih bergelut untuk belajar berbagai macam ingredient skincare seperti halnya yang gak boleh di mix dengan vitamin C dan lain sebagainya. Jadi biar kita tuh ada bekal, nggak sembarangan mix skincare untuk di-apply ke wajah karena itu resikonya bisa bikin kulit rusak dan sensitif. Apalagi kalau udah punya pengalaman kulit berjerawat, kemudian jerawat lagi tuh kayak aduh gagal banget gak sih. Aku coba untuk pakai skincare yang gentle dan gak pakai skincare dari klinik estetik tertentu dulu. Jadi aku lebih milih untuk pakai skincare atau basic skincare dari drugstore biasa. Aku coba skincare dari Hada Labo karena aku nonton atau dapat review dari salah satu selebgram kalau skincare ini tuh bagus banget untuk jadi basic skincare di kondisi kulit yang sedang sensitif. Waktu itu aku pakai tonernya dulu dari Hada Labo. Nanti coba aku kasih fotonya kalau teman-teman pengen nyobain. Itu bagus banget, kulit aku bener-bener mulai sehat dari yang sebelumnya. Kemudian aku juga pakai cuci mukanya dari Hada Labo, itu juga bagus banget. Moisturizer dari brand lain, ini namanya CeraVe atau CeraVe, bacanya kurang paham. Ini sebenarnya dari brand luar gitu, dan ini moisturizer yang menurut aku bagus banget untuk kulit aku. Kulit yang kering, sensitif, dan berjerawat, ini ngurangin kemerahan banget. Seperti selayaknya manusia, aku gak puas di situ aja. Aku masih coba buat cari berbagai macam rekomendasi skincare yang bagus untuk kulit kering, sensitif, dan akhirnya aku mantep untuk coba salah satu brand skincare yaitu RH. Dan sebelum aku benar-benar mantap mutusin untuk pakai RH, aku cari tahu dulu nih background dari RH ini. Selain dia menjual berbagai macam produk di drugstore, RH ini juga punya klinik kecantikan atau klinik estetika gitu di berbagai kota, dan dia itu dokternya itu dokter kulit semua, dokter SPKK atau spesialis kulit dan kelamin. Jadi nggak hanya dokter kecantikan biasa yang praktek untuk menangani kulit kita. Tapi aku itu nggak coba untuk treatment di klinik RH, jadi aku cuma pakai produknya aja karena lumayan pricey menurut aku. Tapi mungkin nanti aku bakal coba untuk treatment di sana kalau aku udah punya rezeki lebih. Nah, waktu pakai RH itu aku cobain dulu pertama serumnya, kemudian total jerawatnya, luka, dan moisturizer. Ada 4. Kenapa aku nggak beli satu paket? Karena ya masih mahasiswa dan itu cukup pricey buat aku, jadi aku cobainnya satu-satu dulu. Itu kan aku jadinya nyicil, dan aku ngerasa waktu pakai RH itu memang kulit aku rasanya dulu, karena kita kan nggak bisa langsung melihat oh ini sembuh enggak, jadi kayak dirasain di wajah itu nyaman. Dan dia untuk sabun cuci mukanya itu dia nggak yang berbusa gitu, tipikalnya bener-bener kayak jelly lembut, warnanya bening gitu dan gak berbau. Dan ini skincare yang aku cari adalah skincare yang gak ada kandungan fragrance-nya, karena kulit aku benar-benar gak bisa menerima fragrance dalam kandungan skincare. Itu aku cinta banget sih sama cuci mukanya, dan sampai sekarang aku masih pakai. BTW aku pakainya tuh yang acne blemish gitu, yang khusus untuk kulit kering, warnanya hijau. Nanti aku tampilin di video ini juga. Next, di sini aku mau ngasih sedikit tips untuk teman-teman, semoga bisa menjadi masukan yang baik. Yang pertama, menyembuhkan jerawat itu jangan hanya berfokus pada skincare dari luar aja, tapi kita juga harus reminder makanan apa aja yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi saat kita sedang berjerawat. Kita harus benar-benar mengontrol asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena bisa jadi makanan yang kurang sesuai yang masuk atau kita konsumsi itu bisa menjadi salah satu penyebab kita tidak sembuh-sembuh dari jerawat. Yang kedua, jangan tidur terlalu malam atau sering begadang. Hal ini sebenarnya sering banget dilakukan oleh kita, apalagi mahasiswa dan orang yang sudah bekerja. Begadang itu merupakan hal yang wajar-wajar aja, tapi kalau kita sedang concern untuk menyembuhkan jerawat, begadang ini harus dihindari. Bagusnya tidur di bawah jam 10.
dan itu mulai dirutinkan agar kita bisa istirahat dengan baik dan maksimal. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kebersihan diri kita. Seperti halnya rutin untuk mengganti sarung bantal dan spray. Dulu aku selalu mengganti sarung bantal dan spray aku itu 2 hari sekali itu diganti. Kenapa? Karena saat kita istirahat atau kita tidur, itu posisi kulit wajah kita pasti menempel dengan sarung bantal. Dan itu bisa memicu hal-hal yang kurang baik kalau kita jarang mengganti sarung bantal kita. Yang keempat, jangan terlalu sering untuk menggunakan make up yang tebal karena hal itu bisa menyumbat pori-pori kulit kita sehingga menimbulkan komedo dan tentunya akan memicu tumbuhnya jerawat karena pori-porinya tersumbat. Apalagi kalau kita malas untuk double cleansing. Jadi double cleansing yang baik itu yang pertama kita bersihkan wajah kita itu dengan micellar water atau ada juga itu cleansing balm. Nah, kita bersihkan dulu wajah kita dengan itu. Setelah itu kita baru cuci muka. Jangan hanya cuci muka, karena kalau kita cuman 1 kali membersihkan wajah, itu wajah kita nggak bersih maksimal. Terkadang kita udah double cleansing aja, bisa jadi wajah kita tuh belum bersih maksimal. Jadi jangan malas untuk double cleansing. Satu lagi, jangan teriming-iming skincare viral kalau kamu bener-bener belum tahu itu cocok atau enggak dan bener-bener sesuai atau enggak ingredientsnya dengan kondisi kulit kamu. Oke, sekian my acne story. Semoga video ini bisa diambil hal positifnya untuk teman-teman semua. Dan semoga untuk yang sedang berjuang menyembuhkan jerawat segera diberi kesembuhan. Jangan lupa berdoa, stay positif, dan tetap semangat. Bye-bye.